Gitu. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf pertama karena ini sudah jam 9 lebih seperempat karena janji saya sekitar jam 8, jam setengah 9 ya, karena beberapa kesibukan ya. Dan ini juga ada tamu, jadi saya mohon maaf tidak bisa beragak lama-lama, jadi langsung saja. Nanti pertama yang ingin saya sampaikan, dalam video kali ini kita akan ruqyah balita yang yang sakit apapun penyakitnya kecuali panas, para sahabat. Saya ulangi, maaf, apapun penyakitnya kecuali flu, batuk dan flu. Apa saja penyakitnya? Semua penyakit di anak balita atau anak yang belum balik. Jadi kalau ada judulnya balita itu saya mohon maaf, masih keliru kemungkinan. Jadi anak yang belum balik, usia 8-9 tahun lah, sampai notok-notoknya bahkan bisa sampai 15 tahun jikalau memang penyakitnya itu sebelum usia balik. Intinya penyakit di anak yang itu mengenai sebelum dia mumayyiz. Apapun penyakitnya seperti hidrosipalus, kelenjar getah bening, mata rabun, telinga bermasalah pendengarannya, bicaranya lambat kalau sebelum 5 tahun, jalannya lambat, kemudian dadanya sering sesak, batuk-batuk, atau dia kurus, atau dia tidak bisa jalan, lambat sudah 5 tahun, atau apapun itu, hernia, pokoknya seluruh penyakit di anak. Seluruh penyakit di anak. Dan jikalau Anda mengalami keluhan seperti itu, maka siapkan, dengarkan baik-baik. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kalian untuk bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farja'ala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farja'alal muslimin. Baik, semoga kita kelak dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita diakui sebagai umatnya, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat uzma di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat, sekali lagi saya mohon maaf. Pertama, saya tidak bisa lama-lama. Yang kedua, pencahayaan pada kamera ini kurang maksimal. Dan yang ketiga, nanti ada suara-suara berisik karena sebelah saya adalah kolam renang ya. Karena ini saya nunggu, ada yang nunggu, ada beberapa tamu. Ini saya sempatkan panjenengan untuk panjenengan semua karena kemarin saya sudah berjanji. Sedangkan baik, jika lau panjenengan semua ada yang sakit balitanya atau anaknya, semua penyakit kecuali kecuali flu, maka
Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi tidak mungkin manusia ini, ya kan, itu ditinggalkan oleh Allah tanpa diuji. Tidak mungkin dia disebut orang beriman kalau tidak diuji dahulu. Maka dia harus diuji, baik diuji dirinya, anaknya, dan seterusnya. Dia diuji oleh Allah. Maka kalimat para mufassir menyebutkan kalimat ahasiban nas, alifnya itu adalah istifhamul ingkar. Jadi tidak mungkin kita ini jadi orang mukmin kalau tidak diuji dengan kekurangan, dengan penyakit dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan asyadun nas balaan al-anbiya usummas salihun. Orang yang paling banyak ujiannya itu adalah para nabi dan orang-orang soleh. Maka wajarlah Fir'aun itu tidak pernah sakit semenjak lahir sampai mati, karena bukan nabi, bukan orang soleh, dibiarkan sama Allah Ta'ala. Baik para sahabat, yang kedua yang harus saya sampaikan, anak itu ya kan, anak itu adalah dia ini belum mukallaf, maka mustahil dia mempunyai salah kemudian diuji Allah. Jadi kalau ada penyakit di anak bagaimana? Padahal dia kan belum punya iman, belum mukallaf, kok diuji? Maka jawabannya adalah ketika ada anak yang sakit, itu adalah salahnya orang tua. Baik penyakit fisik atau penyakit non medis, metafisik, atau penyakit ya karakter, emosi anak dan seterusnya. Itu pasti salah orang tua, karena anak tidak punya salah. Ya kan? Jangankan dia emosi, dia istilahnya Quran saja diinjak sama dia karena belum mukallaf, ya tidak berdosa. Kita yang melihatnya yang berdosa. Maka jika anak yang saya ulangi, anak yang balita yang sakit, tentu orang tuanya yang salah. Dan yang selanjutnya ujian. Jadi anak yang sakit itu biasanya adalah karena dari orang tuanya sendiri. Terutama adalah orang-orang yang anak ini lebih cenderung kita sebut dalam istilah kita penyakit ain. Jadi dia ini main itu orang yang orang yang terkena ain, sedangkan ain orang pengirim ain. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 229 itu babul ain hak, babul aini hak, bab tentang ain, bahwa ain itu adalah nyata adanya, fakta. Dan singkat cerita, nanti ada cara-cara penyembuhan ain, ada 3 lah. Saya tidak menyebutkan satu-satu, tapi intinya di sini adalah penyakit ain, penyakit karena psikologi orang, itu karena ketakjuban seseorang, kemudian dia memuji anaknya sendiri, kemudian anaknya sakit karena hasil pujiannya, atau orang di sekitarnya dipuji dia, kemudian jadi menjadi sakit. Pertanyaannya, kenapa hanya pujian saja bisa membuat penyakit? Jawabannya, pujian ini tidak sekedar pujian, tapi adalah karena dari hati, dari tatapan mata, dari hati lah. Maka sangat wajar jika dari psikologi seseorang, jadi dari sifat ketakjubannya, dan itu mempengaruhi pengaruh fisik. Sama seperti kita ketika kita sedih, ya kan? Kita sedih, terus kita nggak makan, bisa nggak sakit? Ya bisa. Jadi intinya adalah psikologi rohani seseorang, keburukan rohani seseorang atau kekurangan rohani seseorang itu bisa mempengaruhi penyakit fisik baik pada dirinya maupun orang lain. Maka dinukil di sini juga banyak hadis, tapi Ibnu Hajar mengatakan di sini akhadal jumhuru bidhahiril hadis wa angkaruhu tawaiful mubtadi'ah li ghairil ma'na. Jadi yang ingkar masalah ain ini orang-orang ahli bid'ah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya banyak yang sahih, hadisnya jalurnya sahih tentang ain itu, tapi faktanya di kehidupan kita jarang mengetahuinya atau mengkajinya.
Baik, langsung saja para sahabat, jika ada anak yang sakit, maka anak ini adalah ma'in, dia terkena ain. Harus dicari sumbernya. Siapa sumbernya? Orang yang berain, orang yang ain, dia mengandung ain. Nah, ain ini adalah ada unsur setan juga, karena Rasul mengatakan yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. Ada dua sebab. Pertama yaitu hasudnya, atau hasud di sini bukan dengki ya. Saya sering sebutkan ada 6 perbedaan hasud dengan takjub. Hasud dengan hasudnya seperti kita hasud kepada tetangga, itu beda hasud dengan ain. Ada 6 perbedaannya. Sering saya sebutkan, tapi saya tidak membahas itulah. Intinya hasud itu adalah takjub. Orang takjub kepada anaknya, wa yahduru biha syaitan, dan dia ini ketempelan, bahasanya begitu. Dan tidak semua ketempelan itu berefek ain, tidak. Dia ketempelannya di sekitar umul mugis. Jadi kalau tidak di sini, makanya dia akan pusing. Di sini atau di sini, atau pindah-pindah. Yang kedua, ciri-ciri gangguan gaib masuk pada mereka. Orang-orang tersebut was-was, sering lupa rakaat sholat, dan agak marah, tapi pusingnya di sini, Pak sahabat. Nah, dia memuji anaknya, kemudian jadilah penyakit. Nah, maka dari itu perlu kesembuhan, perlu disembuhkan anaknya ini. Nah, anak ini ibaratnya adalah lampu. Nah, lampu ini pasti memiliki saklar, Pak sahabat. Nah, saklarnya yang menularkan penyakit, yang memuji dia itu siapa? Bukan orang lain, tapi keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. Dia takjub, dan dia ini ada indikasi setan nempel di kepalanya. Saya sering banget kasus anak tidak bisa jalan, saya suruh pegang ibunya yang reaksi, dan bahkan kesurupan. Dan itu betul, itu bukan berarti terus ini suruhnya kesurupan terus, enggak. Tapi justru disitulah bentuk bahwa ajaran Nabi itu sangat luar biasa. Baik para sahabat, bagi panjenengan yang anak balitanya sakit, rewel, sering panas, ya kan, atau ada benjolan di kepala, pertama yang harus kalian lakukan adalah cari saklarnya, cari sekitarnya, siapa yang mengajak dia, siapa yang sering bermuamalah dengan dia, berhubungan dengan dia. Biasanya orang ini adalah kepalanya pusing di bagian sini. Yang kedua, dia suka mimpi buruk, terus was-was, sering lupa rakaat sholat. Itu para sahabat. Berarti kalau sudah ketemu, maka ibu ini niat megang tempat yang sakit, ya, tempat yang sakit. Siapa? Biasanya ibu-ibu. Jadi kalau ada anak yang sakit, saklarnya biasanya ibu. Kenapa? Karena ibu yang sering berkomunikasi dengan putranya. Bisa jadi ayahnya bisa. Apakah harus anak dan ibu? Tidak. Kakak, adik bisa, suami istri juga bisa. Makanya kalau kita takjub pada pasangan kita, sebutlah nama Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah setan yang membuat yang tidak akan berkontribusi, karena kita telah berzikir kepada Allah. Sedangkan setan-setan yang mempengaruhi penyakit itu adalah setan yang kita ini tidak ngiring-iringi dengan doa. Sebagaimana Allah katakan, ma'iswan dzikir rahman yukayyid yahu syaitan fahuwa lahu qarin. Baik para sahabat, kita langsung saja. Bagi panjenengan yang anaknya sakit, putranya sakit, dan mohon maaf ya, nanti saya tidak bisa membuat pertanyaan karena sudah ditunggu tamu. Jadi silahkan siapkan anak yang sakit. Nanti ibu niatkan siapkan air, siapkan mengambil berkah dari Quran. Akan saya bacakan khusus ayat-ayat khusus terkait penyakit ain ini, ya. Siapkan. Kemudian ibunya harus hadir. Jadi anak, atau bukan harus ibunya, pokoknya kalau ada yang sakit, cari sekitarnya yang suka pusing kepalanya. Nah, pasti ada itu. Sekitarnya pasti ada, tidak mungkin nggak ada. Saya ulangi, pasti ada. Tidak ada mungkin nggak ada, pasti ada. Cuman kadang-kadang dia ngaku, kadang tidak begitu. Nah, saya sering anak rewel, anak nggak bisa jalan, anak hidrosipalus, anak apa coba hernia, anak pasti ada saklarnya. Cuman kadang kalau tidak temu, ya itu tidak sembuh.
Dan penyakit ain ini lebih sulit penanganannya dari santet. Kenapa? Karena sabda Nabi itu sendiri, aksaru mayyamutu min ummati ba'da qada'i ilahi qadari bil ain. Umatku paling banyak meninggal itu karena faktor ain, bukan karena santet. Jadi makanya nanti para praktisi sihir dimanapun berada, ketika sudah melakukan SOP penanganan ain tetap tidak sembuh itu wajar. Ya, wong diruqyah aja loh masih belum sembuh, apalagi dibacakan Quran saja belum, apalagi yang lain. Gitu loh persahabat, belum diizini Allah. Tapi tetap banyak yang sembuh, banyak ratusan bahkan ribuan dengan metode kita ini. Baik, kita langsung lanjutkan. Jadi siapkan ibunya ya. Jadi yang bukan ibunya ya, yang sering kepala ya, sakit kepala dan sering lupa rakaat sholat. Nah, ibunya nanti yang kita ruqyah dulu, saklarnya sudah kita temukan. Nanti ibunya megang tempat yang sakit, atau ayahnya yang pusing, maka ayahnya pegang tempat yang sakit di anak. Misalkan anak nggak bisa jalan, pegang kakinya. Terus ibu ini niat mengeluarkan penyakit, atau ayah ya, maaf untuk konteks ini saya sebut aja ibu begitu ya. Ibu pegang kaki anaknya. Kemudian nanti setelah saya bacakan ayat, ibu itu niat menarik penyakit di anaknya. Ya Allah, ini anak saya ini punya penyakit, itu pasti kesalahan saya. Nggak mungkin anak saya salah. Mungkin saya memuji dia, saya tidak melupakanmu ya Allah. Bagaimana tidak? Engkau yang menciptakan anak, bukan saya. Saya banyak orang berharap anak sudah SOP lakukan, membuat anak sudah dilakukan, SOP membuat anak, dilakukan SOP membuat anak, tapi tetap nggak punya keturunan. Itu maknanya bahwa memang betul-betul anak ini adalah ciptaan Allah. Ya Allah, ampuni hamba jikalau ketika hamba ini anak saya, Allah ampuni hamba jikalau ketika hamba ini anak saya berbuat baik, prestasi ya, menyenangkan hati saya, maka saya memujinya dan melupakanmu sebagai sang khalik. Maafkan hamba ya Allah. Dan nanti niat ibunya narik penyakitnya, begitu dikeluarkan, bukan disedot, niat mengeluarkan penyakit di anak, dikeluarkan lewat ibu. Kenapa? Karena sumbernya dari ibu tadi. Oke, sudah siap. Nanti setelah itu dengan tarik, jamkan mata, buka mulut. Nanti kalau ada reaksi muntah dan lain sebagainya, biarkan. Kalau tidak ada reaksi, tidak masalah. Ya, setelah itu nanti air yang yang Anda siapkan tadi, saya akan bacakan dan saya niat dengan izin Allah, saya niat air yang di depan kamera itu kita akan doakan dengan ayat-ayat tentang ain, dan nanti ibunya setelah itu diminum ibunya. Yang kedua ya, setelah saya ruqyah nanti diminum ibunya dan anaknya. Yang ketiga adalah ibunya nanti wudhu, bekas wudhunya itu dibacakan ayat-ayat tentang ain. Nanti akan saya sharekan ayatnya. Nanti silahkan dilihat ketika sudah streaming ini sudah selesai. Kemudian nanti pokoknya anak itu tidak boleh, yang sakit itu misalkan nggak bisa jalan, anaknya sudah 5 tahun, anaknya itu tidak boleh mandi kecuali bekas dari air wudhu ibu. Dan tentu yang dimaksud air wudhu di sini adalah wudhu karena terapi, bukan wudhu. Saya sampaikan di sini tadi di halaman 200 berapa tadi, 66 saya lupa, di sini ada nanti Imam Nawawi menyebutkan ightisal. Jadi yang wajib itu adalah mandi anaknya ini, mandi bekas wudhu ibunya. Ada 3 cara, tapi ya saya sebutkan pendapatnya Imam Nawawi saja. Jadi disebutkan bahwa nanti ibunya yang ketiga, ibunya wudhu, bekas wudhunya dimandikan anaknya. Dan wudhu ini adalah bukan wudhu karena lirafil hadas, tetapi bukan karena menghilangkan hadas, tetapi wudhu karena terapi. Jadi seandainya ibu berhalangan tetap boleh wudhu, dan bekas wudhunya nanti kalau ayahnya bisa baca Al-Falaq An-Nas gitu aja sudah cukup, 7 kali atau 3 kali ditiupkan di air, kemudian dibuat mandi anaknya. Tentu ibu ini sudah proses bersih-bersih dulu baru wudhu, sehingga nanti bekas wudhunya bersih.
dan niat membuang ain yang nempel di anaknya. Seperti itu, mudah-mudahan Allah memberi ijabah pada panjenengan semua. Nanti kalau panjenengan semua bingung, cukup panjenengan semua klik di Facebook, di YouTube, nanti ada di website ya, www.ruqyahaswaja.com. Itu ada nomor praktisi, panjenengan nanti domisili di mana biar ditangani mereka. Insya Allah tidak bertarif ya, tidak bertarif, biaya sukarela. Baik, demikian para sahabat, kita akan mulai. Ibu-ibu disiapkan airnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, dan penyakit panjenengan yang yang dialami oleh anak-anak panjenengan, putra-putra panjenengan semua, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu tolong disiapkan airnya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal jami' ikhwani wal mursalin wal anbiya syuhada salihin wal sahabati wat tabi'in wat tabi'in ulama ina amilin musannifin wal mukhlasin jami'al malakan wa raqabil muslimin bin aqidah wa makan alaihi salam wa hajatina hajat min hajatun jal akhirah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati qiraatir ruqiyyah bi wasitatil ayatil qur'ani kama nawa ahluna wa abana sholihun wa kama nawa sadatul sufiyya wa kama nawa shaykhina hadatul ulama wa kama nawa shaykhina sadiq muslim wa kama nawa shaykhina najat wa kama nawa shaykhina wa masyaikhikum. Anna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa qira'atana fi qira'atihim wa anna Allah yarzuquna al-futu wal munu wa rusuh wa silahal jazad wa ruha tawba wa nasuha wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfaduna min az-ziyad wal zalal wa anna Allah yaghfiru lana dhunubana yadhibu anna ghayda qulubina wa jiruna min mudhillatil fitani ma dhahara minha ma batan wa anna Allah yarzuquna sihala fiha wa الرحمة والبركة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 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 ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله لا تنام ولا تنام سلطان الله من تجيب وبأسماء الحسنى كل عائد من اللبان سبب من شر شياطين الإنس والجن ومن شر مؤمن أو مسلم ومن شر ما يخرج بالليل ويكون بالنهار ويكون بالليل يخرج بالنهار من شر ما خلق ذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ من أسيادها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله ما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق ذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى. Khusus kepada penyakit panjenengan semua, putra-putra panjenengan semua yang sakit ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan zahir batin, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman, amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik para ibu-ibu, bapak-bapak yang kini anaknya sakit, silakan pegang tempat yang sakit pada anaknya, siapkan kresek dan tisu. Saya ulangi, nanti lain kali juga panjenengan yang kelupaan, setiap nanti online besok mulai jam 9, mulai jam setengah 8, setengah 9 sampai atau jam 9, jangan lupa bawa kresek dan tisu. Baik, sekarang tempat anak yang sakit dipegang. Kalau anaknya sekarang lagi tidur, pegang aja, tidak masalah. Kalau anaknya itu tidak ada di tempat, maka cukup foto. Kenapa? Karena ain ini adalah karena takjub, jadi tidak harus fisik. Jadi foto anaknya ditempelkan di foto, niat saja, kata kuncinya adalah niat mengeluarkan penyakit anak melalui panjenengan. Karena apa? Karena anak tidak punya salah, itu salah kita. Maka anak juga kena imbasnya dari penyakit kita karena kesalahan kita. Maka kita niat narik penyakit di anak, keluarkan lewat kita. Kalau sudah siap, nanti ikuti saya. Setelah ikuti terus buka mulut. Nanti kalau saya akan bacakan ayat, niatkan untuk menuntaskan atau menyembuhkan penyakit kalian, dan niat minta izin kepada Allah, karena janji Allah bahwa Al-Quran adalah syifa. Kita minta kepada Allah kesembuhan lantaran Al-Quran, amin. Baik, sekarang pegang tempat yang sakit pada anak. Kalau di sekeliling kita bening, kalau nakal daerah sini, pemarah dia, nakal, lincah, nakal di area sini. Kalau perutnya dia kurus di sini, pegang di sini, nggak bisa jalan, pegang sini. Hernia, pegang kaki tengahnya. Kemudian di kepala, kalau hidrosipalus atau matanya rabun, kepala nggak denger ya, pegang saja. Oke, pegang kreseknya. Yang megang itu adalah orang yang ibunya atau ayahnya yang kepalanya sering pusing. Siap? Kalau sudah, pejamkan mata, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jikalau putra hamba ini, jikalau anak hamba ini mempunyai penyakit, ya Allah, hamba akui penyakit ini adalah karena kesalahan dan kekhilafan hamba pribadi. Ya Allah, kesalahan hamba, ya Allah, oleh sebab itu ampunilah hamba, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jikalau
di tubuh anak hamba ini ada penyakit apapun itu yang hamba tidak mengetahuinya, ya Allah, Engkaulah Sang Maha Penyembuh. Hamba memohon izin kepadamu untuk mengeluarkan seluruh penyakit di anak hamba ini. Amin. Keluarkan ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Amin. Ya Allah, hamba memohon izin kepadamu untuk mengeluarkan segala macam penyakit di anak hamba ini melalui hamba ya Allah. Maka dari itu keluarkanlah penyakitnya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Amin. Melalui hamba ya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sudah, buka mulut. Di sekitarnya ini saya akan bacakan ayat, sampean niat mengambil berkah dari ayat-ayat yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا 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 وسلاما على إبراهيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين 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 ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in yakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa in yakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim 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 lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Buka mulut ya tadi. Kalau mau muntah-muntahkan, kalau nangis-nangis silahkan. Jika ada yang dampingi atau kadang praktisi JRA yang lagi menangani didampingi. Terus kalau misalkan ada indikasi non medis atau ada indikasi gelagat masru' yang kuli, ditanya saja kenapa di kepala dan seterusnya. Diislamkan, jangan langsung dibacakan ayat, ditanya saja maunya apa dan seterusnya. Oke, dikeluarkan lewat mulut, atau kalau tidak minimal kalian meludah, niat membuang penyakit, begitu. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan panjenengan semua. Nanti dia akan selanjutnya para sahabat, para simpatisan, para subscriber YouTube ini, kalian bisa nanti setelah ini saya akan insyaallah akan ayat-ayat yang saya baca tadi saya cantumkan di deskripsi. Silahkan berobat dengan Quran sebagaimana sabda Nabi, khairud dawa al Quran, sebaik-baiknya obat adalah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kalian, anak-anak kalian diberi kesembuhan. Terus kemudian besok pagi kalian harus bekas wudhu dibuat mandi anaknya, niat membuang penyakit di anaknya, bacakan ayat yang nanti deskripsi insyaallah saya tulis. Kemudian lakukan pagi sore selama minimal, saya ulangi, tergantung penyakitnya ya. Kalau benjolannya misalkan kelenjar getah bening sudah lama, maka lamanya misalkan sudah 5 tahun, maka lakukan mandinya itu pagi, siang, sore selama minimal 11 hari. Supaya apa? Supaya sembuh. Begitu. Mudah-mudahan Allah mengijabahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya, besok kita akan ruqyah online lagi untuk gangguan yang belum mempunyai keturunan ya, untuk gangguan non medis, jin nasab, kemudian untuk gangguan sihir dan untuk mencerdaskan anak. Mudah-mudahan Allah mengijabahi dan kita punya kuota, diberi rezeki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.